Oke, selamat malam minggu ya semuanya. Jadi hari ini ada updatean yang cukup penting. Karena banyak banget yang nanya bang dan bang ya. Ada beberapa komen lah, nggak semua sih, dan juga ada menjawab beberapa pertanyaan juga dari teman-teman yang bertanya secara langsung. Ya aku bilang ya aku bakal jelaskan di video. Nah, di sini udah ada yang namanya Bitcoin monthly return yang kalian tahu sendiri lah. Ini udah pernah aku jelaskan juga di awal-awal bearish year kemarin. Yang mana waktu itu di 2022 itu baru Januari, Februari, Maret kalau nggak salah. Dan itu masih masih positif. Dan banyak yang bilang ini April Q2 ini bakal naik lagi Bitcoin ke 100.000 katanya waktu itu. Dan ternyata April, Mei, Juni sepanjang kuartal kedua itu crash parah. Kalian bisa lihat di sini ya. Nah, itu April, ini Mei, kemudian yang ini Juninya. Wah, gila, itu parah sih. Benar-benar kebalikannya. Oke. Nah, jadi aku mau jelaskan sedikit di sini. Oke, kalian bisa lihat untuk beberapa poin penting ya. Nah, yang pertama kalau kita perhatikan itu di tahun kita sekarang adalah tahun fase akumulasi. Ini aku gambarin ya. Di 2023, kemudian kemarin di 2019 dan juga di 2015. Nah, nanti aku kasih lihat suatu screenshot yang mana kita nih akan mencari arah untuk bulan Februari ini ke arah mana. Nah, yang pertama adalah kalau kita perhatikan juga di fase akumulasi ya, secara sadar nggak sadar itu sebenarnya harusnya tuh kita selalu totalnya itu cuan. Di akhir tahunnya, di totalnya itu pasti harusnya cuan. Ya. Nah, kayak yang ini. Tapi sadar nggak kalian kalau misalnya di fase akumulasi itu bakal ada bulan yang sangat berdarah-darah dulu sebelum dia menghasilkan return yang sangat-sangat luar biasa. Contoh, di tahun 2015 di awal bulan udah minus lagi 31%, kemudian berangsur-angsur recovery kemudian. Nah, ini 2015 ini jujur ini yang paling enak banget. Dan kemudian di tahun 2019, nah kenapa aku bilang kemarin Januari masih ada potensi untuk crash? Karena kita lihat dari 2015 dan 2019 itu datanya tuh merah di setiap Januarinya. Dan di 2019 ya, itu masih ada drama yaitu di September ya, September berdarah ya. September yang mana ya itu nggak juga tiap tahun berdarah gitu ya. Tapi ya mayoritas itu banyak yang berdarah di bulan tersebut ya. Kemudian di di bulan November itu berdarah juga. Dan ya ini harusnya dari bulan yang kemarin cuan, misalnya dia masuk di bulan ini ya, ini udah habis terkikis gitu ya. Misalnya kalau masuk bulan ini oke, belum terkikis. Tapi kalau misalnya dia masuk di bulan yang ini ya, karena dia nunggu pullback misalnya, dia akan terkikis. Jadi artinya dia totalnya nggak bakal segini. Nah, kenapa aku merekomendasikan masuk setelah POM? Ini apakah kalian yakin next bulan-bulan berikutnya juga bakal hijau? Ya, belum tentu juga gitu. Kenapa? Ya ini masih bisa dicicil. Masih ada potensi kita untuk kembali bearish, untuk kembali menjadi bulan yang sulit, menjadi bulan yang crash. Ya, ke depannya ini tuh baru Februari men, dan ini udah merah. Dan itu masih panjang banget perjalanan kalau kalian mau dapat total cuannya tuh di sini, ya. Kita nggak bahas untuk bulan halving karena di setiap di tahun halving itu udah pasti cuan. Kayak ini di halving 2016 ini 93%. Di halving 2020 ini 174%. Wow, ini udah gila-gilaan banget nih ya. Nah, kita harus waspadanya di situ. Kenapa? Ya nggak semua di fase akumulasi itu bulannya itu akan gila-gilaan. Termasuk Bitcoin. Di Januari kemarin kita udah pom-pom, bisa aja dibalikin lagi kayak gini ya. Udah minus ya kan, kemudian dibikin minus. Oh, ini tahun bearish, sorry. Fase akumulasi. Nah, ini ya. Udah minus ya kan, udah minus segini, masuk di sini 16% recovery, kemudian dibikin minus lagi, tapi nggak banyak juga sih. Nah, jadi kesimpulannya adalah di tahun ini tuh sebenarnya masih bakal banyak kejadian momentum merah yang cukup besar. Nah, maksud aku di situ tidak semua altcoin itu bakal survive, tapi Bitcoin kalau kalian beli dari awal ya harusnya udah untung juga gitu. Tapi masih banyak juga yang mengatakan kalau kita bakal melanjutkan fase bearish di Februari dan Maret di kuartal pertama, dan kemudian berangsur-angsur naik di mulai April dan segala macam. Itu banyak banget versinya. Tapi kalau menurut aku ya kita sesuaikan aja dengan tabel monthly returnnya. Nah, ini juga sekalian yang mau aku tunjukkan, siapa tahu ada ini dikit ya. Oke. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya di sini
Bitcoin golden crossover. Bitcoin is getting close to form golden crossover. A golden cross suggests a long-term bull market going forward. We need to see if the Bitcoin repeats 2019 crossover, kita akan naik, atau di 2015 crossover kita akan major drop atau kapitulasi ya. Nah, kita bisa lihat lah. Di 2015 itu hampir gagal. Ya, sekali lagi itu bisa gagal. Dan 2015 itu wah, itu persis banget kalau aku perhatikan dengan 2023 yang sekarang. Dia udah bikin top sekali ya. Kemudian dia baru melanjutkan kenaikannya. Tapi kalau di 2019 itu kan udah sempat sideways sepersekian lama ya kan. Nah, itu 3.500 sampai 3.900. Tapi kalau kita kemarin itu benar-benar kayaknya nggak ada sideways-nya. Di 16.000 itu bentar doang ya. Kalau dilihat secara kasat matanya itu benar-benar kayak mau bikin lower tapi tiba-tiba ngepump. Itu pattern yang agak-agak sulit. Tapi kalau di 2019 itu udah jelas ya. Udah jelas banget kita mau naik mau turunnya. Dan kalau diperhatikan juga ya, kalau misalnya batal di 2023 ini mengikuti 2015, ini kita bakal major drop lagi, tapi ya mungkin nggak bakal sampai ke 16 ya, bisa jadi cuman ke nggak bakal atau bisa jadi triple top, maksudnya triple top di 16.000, bisa jadi ke situ ya. Soalnya ini lumayan dalam juga yang di 2015 dan di 2019 itu oke lah ya untuk historical kemarin. Nah, kita tinggal nunggu aja nih kesimpulan daripada fasenya ini gimana. Kalau misalnya gold cross ya udah kita bakal ngelanjutin. Tapi kalau failed ya udah skenario 2015 akan terulang lagi. Tapi kalau menurut aku ya kita lihat aja untuk kesimpulan weekly-nya di hari Senin. Nah, karena itu kan penentuan juga, bisa gagal bisa enggak ya, tergantung gitu kan. Nah, kalau major drop lagi artinya Februari Maret kita akan lumayan dalam, dan itu aku yang bilang tadi Bitcoin monthly return-nya bisa aja minus di daerah situ. Sebelum di April misalnya kalau mau naik ya naiknya di April, bisa kita cuankan gitu ya sampai akhir tahun. Nah, kira-kira menurut teman-teman pendapatnya gimana? Ya silakan komen, jangan lupa untuk like dan subscribe, and see you in the next video.